Shalom, saya Franz Liu. Senang dapat menyapa kalian kembali dalam program Kamu Bisa. Sebelumnya, saya mau mengucapkan Kung Si Fa Chai, selamat Hari Raya Imlek bagi semua yang merayakan. Saya mengucapkan terima kasih bagi setiap kalian yang telah atau setia menyaksikan program Kamu Bisa yang dibawakan oleh Pastor Budianto Tan. Sebentar saya akan upload video syuting bersama Pastor Budianto Tan sewaktu di Bali. Semoga dapat memberkati lewat firman yang sederhana yang dibawakan oleh Pastor Budianto Tan. Jangan lupa untuk terus dukung channel BTS Tan Official dengan subscribe, komen, like, dan share bagi sesama untuk dapat memberkati dan menjadi berkat sebagai pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pesan yang disampaikan beliau, terkadang sulit bagi kita untuk mendengar dengan maksud baik ketika masih ada orang yang membimbing, menasehati, dan setia memberikan waktunya. Tapi itu akan menjadi berharga nantinya ketika kita sadar orang yang setia telah pergi meninggalkan kita. Yang terpenting adalah semoga bisa menjadi nilai untuk kita berubah menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya dan melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. So, selamat menyaksikan program Kamu Bisa yang dibawakan langsung oleh hambanya Pastor Budianto Tan. Tuhan berkati. Shalom. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dan menuntun kamu di sepanjang hari ini. Kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kamu lebih mendengar daripada berbicara. Seringkali kita memilih untuk banyak berbicara daripada mendengar. Selamat datang dalam program Kamu Bisa. Karena di dalam Tuhan, kamu dan saya pasti bisa. Saya Pastor Budianto Tan. Berbicara masalah mendengar, tentu kamu tahu bahwa telingalah yang mempunyai peran utama dalam hal ini. Telinga ini gerbang awal yang mengantar suara kemudian ditangkap oleh otak. Indera pendengaran sangat penting, baik untuk tubuhmu di mana fungsinya untuk menjaga keseimbangan. Ini sangat menarik. Seberapa kamu memahami pentingnya peran telinga, baik secara jasmani maupun rohani? Di sini dapat kamu garis bawahi kata keseimbangan, di mana apa yang didengar akan menentukan tindakan yang dilakukan. Namun sudah yakinkah dengan apa yang kamu dengar itu sebuah kebenaran? Sudahkah seimbang dengan apa yang kamu terima, dengan fakta yang kamu dapatkan? Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 3a, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Seringkali banyak orang terpancing karena mendengar hal yang tidak benar, namun menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Ada juga yang mendengar kabar burung, kemudian meresponinya dengan cara yang tidak bijaksana.
Ketika kamu menyendengkan telingamu kepada suara yang salah, maka respon itu akan membuat kamu pincang karena kurangnya hikmat dalam menyeleksi suatu eko, apa itu suara. Di firman Tuhan jelas bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika yang ditangkap itu bukan firman kebenaran, maka cara respon yang dilakukan itu juga akan salah. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa pendengaran adalah gerbang pertama suara, kemudian menghantarkannya sampai ditangkap oleh otak, di mana ketika cara kamu salah dalam mengolah suara yang masuk tanpa filter, maka aksi yang akan kamu lakukan akan fatal dan berbalik pada diri sendiri. Namun, ketika kamu mengarahkan telingamu untuk menangkap kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan peka mana kebenaran, sehingga akan menghasilkan iman yang mengalahkan dunia, bukan dipermainkan oleh dunia dengan drama-drama yang ada. Apa yang kamu dengar hari-hari ini yang mampu melemahkan kamu? Berita buruk, bahkan berita yang prediktif terhadap kehidupanmu. Ingat, kamu punya Tuhan dan kamu punya firman. Seleksi apa suara yang masuk ke telingamu, atau kata apa yang kamu keluarkan. Karena kata yang baik dapat memberkati, kata yang baik bisa menginspirasi, kata yang baik dapat menyembuhkan dan bahkan memberikan semangat. Sebaliknya, kata yang kasar akan menjatuhkan, kata yang tidak baik akan mematikan, dan kata yang buruk akan membawa kita pada pertikaian. Ketika kamu punya Tuhan yang adalah kebenaran melalui firman-Nya, maka kamu dapat memfilter apa yang masuk ke telingamu, sehingga kehidupanmu maupun tindakanmu dapat diseimbangkan, bukan menjadi pincang. Ingat, hidupmu bukan apa yang orang katakan, tapi apa yang Tuhan katakan. Ketika kamu hadapi masalah, jangan menganggap kesialan, malah kamu harus meresponinya dengan positif, bahwa itu merupakan perlindungan dari Tuhan untuk menaikkan kesadaranmu terhadap pengawasannya dalam hidupmu. Kenapa sih kamu harus menyendengkan telingamu kepada Tuhan? Atau Tuhan memerintahkan kamu untuk mendengarkan? Karena apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya akan membawa kehidupan dan kelegaan, bukan meletakkan kamu pada suatu kesesakan. Karena prototipe Tuhan atas hidupmu dirancang begitu sempurna. Jika kamu tidak seksama mendengarkan kebenarannya, maka kamu akan keliru dalam menjalankannya. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat ini begitu lengket dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berniat memberikan sesuatu yang tidak enak, tapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik untuk kita. Orang lain boleh menghakimi kamu dengan suara mereka, tapi kamu punya hak untuk tidak mendengarkannya. Karena kebenaran dari Tuhan jauh lebih berharga dalam kehidupanmu. Karena kebenaran dari Tuhan jauh lebih berguna untuk kehidupan kamu selanjutnya. Hal lebih menarik lagi, ketika kamu mendengarkan firman Tuhan, akan selalu ada kelegaan dan pengertian yang baru dalam meresponi lelahnya kehidupan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu kata yang begitu indah, di mana janji Tuhan dinyatakan langsung untuk kamu. Dan kamu perlu tahu, Tuhan tahu kelelahan dan kepenatan. Tuhan tahu kelelahan dan kepenatan hidupmu dan hari-hari kamu. Lalu, kenapa kamu harus menyendengkan telingamu kepada suara yang salah?
Memang lebih menarik mendengarkan gosip ketimbang mendengarkan kebenarannya. Tapi ingat, gosip dapat menimbulkan toksik untuk diri sendiri. Sedangkan kebenaran firman Tuhan mendetok toksik. Latihlah telingamu kepada sesuatu yang berguna dan membangun. Itu hanya ada di firman Tuhan. Ketika kamu menyendengkan telingamu kepada Tuhan, maka kamu sedang memperbaiki dan membangun hubungan kamu secara personal kepada Tuhan. Ketika hubunganmu terbangun, maka kepekaanmu menangkap maksud Tuhan dalam hidup kamu akan membuat kamu menjadi orang yang mengerti dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupanmu, atau beragam pergumulan yang kamu hadapi, sehingga kamu dapat mengatasinya melalui apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Kenapa mesti menyendengkan telinga kepada Tuhan? Firman Tuhan adalah pelita bagi setiap orang percaya. Ketika kamu mengalami kegelapan hidup, ada firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan kehidupanmu. Karena lewat firman-Nya akan menuntun kamu kepada rencananya dan jalannya. Walau di tengah pergumulan yang kamu alami saat ini, melalui firman-Nya kamu dapat membuat dirimu bertanggung jawab atas kehidupan yang kamu lakukan. Namun, apabila kamu mendengar hal yang salah, konsekuensinya akan membuat kamu membayar mahal. Firman Tuhan cukup jelas dalam Yesaya 55 ayat 11. Ketika kamu mendengar kehendak yang diperintahkan Tuhan, kamu akan berhasil. Bukankah itu suatu janji yang manis dan harapan yang indah Tuhan berikan? Namun, ini akan menjadi pahit dan buruk ketika kamu hanya menjalankan setengah jalan dan berhenti. Mari, kamu yang merasa, ayo bangkitkan semangatmu, ayo bangkitkan kesadaran bahwa kamu sedang menuju hal yang manis dan indah yang Tuhan janjikan. Karena firman yang keluar dari mulutnya adalah suatu suara yang memberikan pengharapan yang pasti. Ibaratkan benih, itu adalah benih yang unggul, yang akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Namun jika kamu tidak menangkap dan menanamnya dengan baik, akan menjadi kesia-siaan bagi dirimu. Tidak ada yang terlalu sukar di dalam Tuhan. Yang sukar adalah rumitnya pikiran dan suara yang dipercaya bukan berasal dari Tuhan. Apabila suara itu membuat kamu cemas, suara yang membuat kamu takut, suara yang membuat kamu lemah, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena suara yang dari Tuhan pasti memberikan semangat, optimis dan menyejukkan. Dengarkanlah suara kebenaran melalui firman Tuhan dan sendengkanlah telingamu kepadanya. Maka kelegaan akan diberikan, harapan dicurahkan, optimis dan positif menjadi style dalam kehidupanmu. Jangan biarkan echo-echo suara yang miring justru lebih kencang mendengung di telingamu, yang akan membawa kamu kepada ketimpangan hidup dan melenyapkan harapanmu. Pesimis dan negatif melekat dalam kehidupanmu. Biarlah efek samping pendengaran akan firman Tuhan membawa kamu masuk dalam masterpiece rencananya dalam hidupmu, sehingga suara yang bukan berasal dari kebenaran hanya menjadi echo dalam hidupmu yang semakin lama semakin tidak terdengar. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati.